Ada Pak? Sudah Pak? Bisa dengar suara Silakan. saya Pak? Dengar Bu, Bisa dengar Bu. Bu, bisa Bu. Jelas suaranya? Jelas Bu. Baiklah, kita mulai pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang ini. Pagi Bu. Baiklah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baik kita berdoa dulu. Silahkan Pak Roziko memimpin doanya kali ini. Halo Roziko, silahkan memimpin doa untuk pagi ini. Halo? Dengar suara saya Roziko? Di kamar kecil dia, Bu. Milda, silahkan Milda memimpin doa di pagi ini. Baik, Bu. Teman-teman, untuk memberkati pelajaran kita hari ini, kita berdoa semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, baiklah. Kemudian Ibu mau bertanya, apakah bisa mendengar suara Ibu semua? Bisa Bu. Bisa? Bu. Jelas ya. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah sudah siap untuk belajar sejarah Indonesia hari ini? Siap Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, baiklah. Kalau sudah siap, Ibu mau melihat kehadiran kalian. Apakah hadir semua ketua kelas? Ketua kelas hadir semua Hadir, hari Bu. ini? Hadir. Hadir ya. Hadir semua, Tidak Bu. nampak semua. Ya, alhamdulillah. Baiklah. Sebelum Ibu melanjutkan pelajarannya, minggu kemarin kita sudah belajar itu tentang kolonialisme, perlawanan bangsa Indonesia melawan penjajah, dan lain sebagainya. Bu, Jadi di materi hari ini, ya. itu wajah Ibu setengah nampaknya, Bu. Iya, mohon Nah, maaf. baru nampak. Ibu cantik sekali. Mohon maaf juga. Mohon maaf juga ya, Ibu kurang sehat, agak pusing, dan lain sebagainya, itu mohon maaf. Jadi apabila nanti di tengah-tengah itu ada sedikit gangguan tuh, mohon maaf ya. Jadi untuk materi pelajaran pada pagi hari ini, kalian bisa lihat di layar, itu mengenai pergerakan nasional Indonesia. Kemudian ini kelas sebelumnya. Selanjutnya, kalian bisa lihat di layar, itu materinya tentang politik etis dan latar belakang lahirnya pergerakan nasional Indonesia. KD-nya, ya, itu KD 34. Kemudian tujuan pembelajarannya juga kalian bisa baca di situ. Itu ada 5 tujuan pembelajaran dari 3 IPK. Kemudian materinya itu tentang politik etis. Jadi politik etis itu kalian bisa lihat gambar, itu adalah pada saat di Belanda itu mengadakan sidang, ya. Jadi untuk memperbaiki nasib kaum penjajah di Belanda tahun 1901 itu dicetuslah politik etis yang meliputi bidang pendidikan, irigasi, dan transportasi. Jadi kemudian jadi apa gunanya politik etis bagi warga pribumi? Jadi sejak ada pemberakuan politik etis, anak kaum pribumi dari kalangan bangsawan mulai dapat lebih luas belajar di sekolah milik Belanda dengan harapan mereka akan bekerja di lembaga Hindia Belanda suatu saat. Itu harapan dari Belanda. Kemudian itu kemudian yang kedua, materi yang kedua itu faktor pendorong lahirnya pergerakan nasional Indonesia. Jadi ada 2 materi, yang pertama materi tentang politik etis, kemudian yang kedua faktor pendorong lahirnya pergerakan nasional Indonesia. Itu ada faktor internal, ada faktor eksternal. Jadi bisa kalian lihat sendiri, faktor internal itu lahirnya golongan terpelajar, tadi dari akibat adanya
politik etis, kemudian kemajuan di bidang transportasi, perasaan senasib sependeritaan sebagai bangsa yang dijajah, itu sudah ratusan ribu tahun kita dijajah. Kemudian kenangan kejayaan masa lalu bangsa Indonesia yang pernah berjaya pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, kemudian dilanjutkan masa-masa kerajaan Islam. Kemudian ada faktor dari luar atau faktor eksternal. Kemenangan Jepang atas Rusia di tahun 1905 itu menjadi salah satu penyemangat bagi bangsa Indonesia untuk melakukan pergerakan nasional. Kenapa? Karena Jepang, negara di Asia, bisa mengalahkan negara Rusia yang dulu itu menjadi negara yang sangat besar. Kemudian munculnya pergerakan nasional di negara-negara Asia seperti Tiongkok, di Cina, India, Turki, Filipina, dan lain sebagainya. Kemudian faktor lainnya itu munculnya pengaruh paham-paham baru seperti nasionalisme, sosialisme, liberalisme, dan demokrasi. Kemudian selanjutnya itu ada gambar itu lahirnya kaum terpelajar dari pelaksanaan politik etis tadi. Kemudian selanjutnya ada gambar itu adalah tokoh politik etis. Jadi Van de Venter itu adalah tokoh dari politik etis, atau politik etis itu nama lainnya adalah trilogi Van de Venter, itu diambil namanya dari Situan Van de Venter. Kemudian selanjutnya itu ada tokoh, ini adalah Mahatma Gandhi, tokoh pergerakan India. Kemudian selanjutnya ada ini adalah Dr. Jos Rizal, tokoh pergerakan rakyat Filipina. Jadi setelah kalian melihat gambar atau presentasi yang sudah Ibu sampaikan di komputer ini, di PC ini, jadi kalian itu sudah Ibu kirimkan di Google Classroom, itu tentang, itu pretest ya. Ada pretest di Google Classroom itu 5 mengenai yang sudah Ibu sampaikan pada presentasi di pagi ini. Ya, jadi kalian bisa menyelesaikan, itu tidak banyak, hanya 5 ya. Jadi bisa kalian selesaikan. Kemudian untuk selanjutnya kita membagikan kelompok ya. Kita bagi kelompok 2 ya. Setiap kelompok itu dapat melihat kelompoknya, nama-nama kelompok itu di Google Class, di WA ya, sudah Ibu sampaikan di WA, itu sudah Ibu sampaikan di WA Group nama kelompoknya, dan petunjuk pengerjaannya itu ada di Google Classroom. Juga linknya sudah Ibu kirimkan di WA Group. Ya, jadi kemudian setiap kelompok diberi tugas untuk mendiskusikan melalui grup WhatsApp. Kemudian kelompok 1 itu uraikan bagaimana kebijakan dan dampak politik etis terhadap masyarakat Hindia Belanda. Karena pada masa itu kan belum ada Indonesia, masih Hindia Belanda. Jadi bagaimana kebijakan dampak politik etis terhadap masyarakat Hindia Belanda. Kemudian kelompok 2 uraikan latar belakang lahirnya pergerakan nasional Indonesia. Ya, jadi kalian dapat merumuskan jawaban dengan tepat dan relevan melalui studi pustaka, buku paket, modul, dan lain sebagainya. Ya, dan isilah LKPD yang sudah Ibu sampaikan di Google Classroom. Kemudian silahkan bekerja anak-anak Ibu. Ya, Ibu kasih waktu sekitar berapa menit kira-kira untuk membahas 2 materi tadi ya. Untuk membahas 2 materi tadi, silakan Ibu kasih waktu berapa menit? 2 menit. 2 menit aja Bu, udah. 2 menit. Ya. Sudah? Sudah Bu, sudah selesai. Sudah. Sudah, baiklah. Kalau sudah selesai, silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan ya hasil diskusi kelompok 1 tentang kebijakan dan dampak politis terhadap masyarakat Hindia Belanda. Oke, sudah. Iya Bu, saya Bu. Iya, sudah. Sudah, ya. Kemudian kelompok yang kedua, silakan mempresentasikan
latar belakangnya pergerakan nasional ya, ada 2 di situ, ada internal dan eksternal. Oke, Ya ya. Bu. Ya, baiklah, Ya, Bu. tepuk tangan untuk yang sudah mempresentasikan diskusi kelompoknya. Kemudian selanjutnya setelah diskusi kelompok ini nanti ada tugas lagi, Ibu kirim lagi tugas pretest di Google Classroom. Jadi kalian bisa mengisi pretest, kemudian LKPD kelompok ini, kemudian ada LKPD mengenai pretest lagi. Tidak banyak soalnya, sebanyak 5, jadi bisa dikerjakan di Google Classroom. Kemudian untuk selanjutnya kita ada yang mau mengambil kesimpulan mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan ini? Ada? Ada yang mau mengambil kesimpulan untuk Iya, materi saya yang Bu, sudah Ibu saya sampaikan Bu. ini? Saya, Iya, Bu. terima kasih Saya, Bu. Wilda sudah menyampaikan. Ya. Iya, silakan Wilda. Silakan Wilda. Ya Bu. Oke, baiklah, terima kasih untuk Wilda yang sudah menyampaikan kesimpulan materi hari ini, yaitu tentang politik etis dan latar belakang pergerakan nasional Indonesia. Kira-kira bagaimana? Apakah sudah mengerti, sudah paham mengenai politik etis dan latar belakang pergerakan nasional Indonesia? Sudah, Ibu. Atau ada yang bertanya? Atau apa yang didapat untuk hari ini? Ataupun latar belakang pergerakan nasional Indonesia ini? Iya Bu. Saya Bu. Ada? Baiklah. Ada saya. Coba. Siapa tadi? Saya Bu. Iya. Ya, coba Josrey. Iya, kita bersyukur Bu atas politik etis, itu saja Bu yang saya dapatkan. Iya, Saya, betul. Bu. Iya. Ya, karena adanya politik etis, maka para pemuda kita bisa belajar, Bu. Ya, iya betul sekali. Jadi politik etis itu ya politik yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda yang sudah memberikan banyak sekali keuntungan kepada pemerintah Belanda. Jadi diberikanlah isinya itu tentang irigasi, migrasi, dan edukasi. Kemudian mengenai latar belakangnya itu ada faktor ekstern, ada faktor internnya. Salah satu faktor ekstern itu kemenangan Jepang atas Rusia. Kemudian salah satu latar belakang lahirnya pergerakan nasional faktor intern itu karena lahirnya golongan terpelajar. Baiklah, setelah kesimpulan, jadi Ibu minggu depan mudah-mudahan kalian bisa membaca itu tentang organisasi pergerakan nasional Indonesia. Itu silahkan dibaca-baca supaya minggu depan itu kita jauh lebih siap untuk masuk tentang organisasi pergerakan nasional Indonesia. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu mau mengingatkan kembali, jangan lupa di absen ya. Jangan lupa absennya itu diisi di Google Classroom. Itu ada Ibu kirimkan linknya ya, itu tolong, dan juga di WhatsApp itu ada Ibu kirimkan linknya, itu tolong di absen, jangan lupa, jangan nanti Ibu pikir tidak hadir karena di sini tidak nampak semua, efek daring, jadi komputernya kecil jadi tidak nampak semua ya, jadi jangan lupa diisi Google Classroom-nya, absennya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, tolong dibaca kembali ya materi selanjutnya. Salam untuk orang tua kalian di rumah, semua kita sehat selalu, jauh dari segala macam penyakit. Sampai di sini, Ibu Hairi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam, Ibu. Warahmatullahi Makasih, wabarakatuh. Ibu. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Sampai jumpa.